Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan umur yang panjang, diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan waktu kita untuk beribadah, kita gunakan waktu kita untuk belajar ilmu agama, kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat daripada kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, memberikan kebahagiaan untuk kita, memberikan kesenangan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini sekarang yang akan kita bahas masalah belas kasih. Ya, belas kasih, pentingnya belas kasih. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nggak belas kasih, yang nggak syafaqah, yang nggak rahmah, yang nggak pemurah hatinya. Hati kita harus penuh, dijadikan hati kita hati-hati yang murah, yang senang, rahmah, kasih sayang. Ya, saking pentingnya kasih sayang tersebut harus ada di dalam kehidupan kita. Al-Hikayah At-Tasi'ah Ashar. Cerita ke-19 kita ke sini. Fi syafaqah. Di dalam belas kasih. Kasih sayang. Hukia diceritakan anna Nabi SAW bahwasannya Rasul SAW kharaja li salatil Aid, keluar dari rumahnya untuk sholat lebaran. Ya, diceritakan bahwasanya di pagi hari Rasulullah ini keluar dari rumahnya untuk sholat lebaran. Wasibyan yal'abuna, dan ketika Rasulullah jalan banyak anak kecil-kecil yang main. Wa fihim sabiyun jalasa fi nahiyatin yabki wa alaihi thiyabun khilqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu lebaran keluar dari rumahnya, Rasul dapati banyak sekali anak-anak kecil-kecil yang main-main. Pada bersenang-senang, canda gurau. Pakai pakaian-pakaian yang bagus, anak-anak kecil semua. Pakaian-pakaian baru. Lantas Rasulullah dapati satu anak yang dia duduk di ujung. Dalam keadaan menangis. Rasul melihat anak tersebut dengan pakaian yang jelek. Bingung Rasulullah. Semuanya pada senang semua, memakai pakaian-pakaian yang baru. Ini ada anak duduk di ujung dengan nangis, dengan pakaian yang jelek. Maka Rasulullah mendatangi anak tersebut. Faqala lahu Nabi SAW. Ayyuhas sabi, ma laka tabki wa la tal'abu ma'a sibyan? Faqala lahu sabi, وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم خلي عني أيها الرجل فإني أبي مات في غزوة كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت أمي بزوج غيره فأكل مالي وأخرجني زوجها من بيته وليس لي طعام ولا شراب wala thiyabun wala baitun awi ilaihi. Ya. Ketika Rasulullah melihat anak yang kecil tadi, sedih tadi, Rasulullah mengatakan,
Kenapa engkau tidak bermain-main dengan teman-temanmu? Kenapa engkau sendirian menangis sendiri di sini? Si anak kecil tadi nggak tahu kalau itu Rasulullah. Anak tadi mengatakan, udah pergi kamu, nggak usah ngurusin aku. Kamu kenapa di sini kok menangis, nggak ikut main-main sama mereka? Maka anak kecil tadi mengatakan, sesungguhnya ayahku telah meninggal. Meninggal di dalam peperangan bersama Rasul SAW. Sehingga ibuku menikah dengan orang laki yang lainnya. Dan suaminya ibuku yang baru ini telah mengambil pakaianku, mengambil makananku, mengambil minumanku. Bahkan mengusir aku dari rumahku. Sehingga aku tidak punya tempat untuk bertidur. Aku tidak punya tempat untuk istirahat di malam hari. Apa yang aku miliki sudah diambil semua oleh suami ibuku. Maka lihat Rasulullah SAW melihat anak kecil seperti itu. Rasulullah pun sedih. Lihat kasih sayangnya Rasul di dalam sini. Falamma ra'aitu asibyan dhawil aba yal'abuna wa alaihim thiyab tajaddada husni wa musibati. Dikatakan sini anak kecil mengatakan falidzalika bakaitu. Maka anak kecil tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, aku nggak punya apa-apa. Pakaianku sudah nggak ada lagi. Minumku nggak ada lagi. Aku diusir sama ayahku, sama suaminya istri, ibuku. Aku tinggal di pinggir jalan raya. Inilah sehari-hariku. Aku nggak punya apa-apa, nggak punya pakaian. Maka ketika datang lebaran, aku melihat teman-temanku semua pada pakaian bagus-bagus semua. Temanku bermain-main semua. Dari situ aku makin sedih. Aku ingat dengan ayahku. Tidak ada yang memberikan aku lagi pakaian yang baru. Tidak ada yang memanjakan aku lagi. Tidak akan memberikan aku lagi. Aku bertambah sedih melihat anak-anak kecil yang lagi bahagia semuanya. Maka Rasul SAW dikatakan di sini, fa'akhadha Nabi SAW biyadihi. Maka Nabi SAW memegang tangan anak kecil, anak yatim tadi. Faqala lahu, Nabi mengatakan kepada anak yatim, ama tarda an akuna laka aban. Apakah engkau tidak ridho untuk aku menjadi ayahmu? Wa Aisyah umman. Aisyah sebagai ibumu. Wa Fatimah ukhtan. Fatimah sebagai saudaramu. Wa Ali amman. Ali sebagai pamanmu. Wal Hasan wal Husain ikhwah. Dan Hasan dan Husain sebagai saudaramu. Lantas kaget anak tadi. Gak tahunya yang nyampari aku itu Rasul SAW. Rasulullah mengatakan seperti itu. Apakah engkau dipegang? Apakah engkau gak ingin aku ini sebagai ayahmu? Apakah engkau gak ingin menjadikan aku sebagai ayahmu? Dan Aisyah sebagai ibumu. Fatimah sebagai saudaramu. Fatimah sebagai saudaramu perempuan. Ali sebagai pamanmu. Hasan dan Husain sebagai temanmu. Maka kaget anak tadi, ya ampun. Gak tahunya di Rasulullah. Nangis anak tadi. Melihat kebaikan Rasulullah. Melihat belas kasihnya Rasulullah. Yang perhatian seperti itu. Mau menganggap dia seorang anak yatim. Yang gak punya apa-apa. Orang pinggir jalan. Lihat Rasul SAW. Manusia yang sangat mulia. Pemimpin para nabi. Pemimpin para rasul. Rajanya segala raja. Manusia yang mulianya seperti itu. Mau terjun mengangkat anak yatim sebagai anaknya. Yang mana anak yatim itu anak pinggiran. Anak jalanan diangkat, didatangkan ke rumahnya. Lihat belas kasihnya Rasul SAW. Maka si anak yatim tadi mengatakan, faqala kaifala ardo ya Rasulullah. Bagaimana aku gak ingin wahai Rasulullah. Fahamalahu ila manzilihi wa albasahu ahsana thiyab wa zayyanahu wa at'amahu wa ardahu. Maka Rasulullah SAW membawa anak yatim tadi ke rumahnya.
diberikan pakaian yang bagus, diberikan pakaian yang baru oleh Rasulullah SAW, diberikan pakaian yang bagus. Rasulullah dijadikan, dimandikan, dihiasi anak tadi itu sudah. Wa ta'amahu, diberikan makan, wa arda'u, disenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anak tadi. Fa kharaja dhahikan masruron ya'du ila sibyan. Maka anak tadi keluar dari rumahnya Rasulullah dengan sangat senang sekali, dengan sangat bahagia sekali. Dia keluar dari rumahnya Rasulullah dengan sangat bahagia. Dia menuju teman-temannya yang lagi bahagia-bahagia tadi, datang lagi sama temannya, main-main bersama teman-temannya. Main-main bersama temannya. Ya. Falamma ra'au qalu lahu antal an kunta tabki famalaka sirta masruran. Teman-temannya tadi yang lagi senang-senang bingung sama dia. Loh, kamu kan tadi yang duduk di ujung sini, yang nangis, sedih. Kenapa kita tahu kamu sekarang sudah pakaianmu bagus, bersih, ganteng. Tahu-tahu kamu sudah senang sekarang. Kamu kan tadi nangis. Maka anak yatim tadi mengatakan, Fagola kuntu ja'ian fasyabi'tu. Wa'arian faktasaitu. Wa yatiman fasuwara Rasul sallallahu alaihi wasallam abi wa Aisyah ummi wa Fatimah ukhti wa Ali ammi. Anak kecil tadi mengatakan, tadi aku kelaparan. Maka alhamdulillah sekarang saya sudah kenyang. Tadi aku nggak punya pakaian yang bagus. Tadi pakaianku jelek. Sekarang alhamdulillah pakaianku sudah bagus. Tadi aku nggak punya ayah. Akan tetapi sekarang Rasulullah menjadi ayahku. Aisyah menjadi ibuku. Fatimah menjadi saudaraku. Ali menjadi pamanku. Hasan Husain menjadi saudara-saudaraku. Ya. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala sibya, maka teman-teman yang lainnya mengatakan laita aba'ana kulluhum matu fi tilkal ghazwa. Fastamarra sabi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah teman-temannya tadi iri, ya Allah, coba ayahku termasuk orang-orang yang meninggal di waktu peperangan sehingga aku bisa mendapatkan kasih sayang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-temannya iri, enak banget kamu. Coba ayahku dulu meninggal di dalam perangan, aku bisa mendapatkan kasih sayang, aku bisa mendekatkan diriku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fastamarra sabi' inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terus keesokan harinya si anak yatim tadi terus berduduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta gubida, sehingga meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya enggak lama dari itu meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja yabki wa yahdhu turab ala ra'sihi. Ya, maka sedih, benar-benar sedih anak tadi itu. Dia baru mendapatkan kenikmatan, kesenangan, dia sudah diangkat menjadi anak dengan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak taunya Rasulullah meninggal. Anak tadi sedih seperti itu. Dan dikatakan wa yaqulu al-an sirta yatiman al-an sirta ghaiban, sama teman-temannya dia, kamu sekarang udah yatim lagi. Kamu sekarang sudah menjadi anak yang langka lagi, anak yang gharib lagi. Dia makin sedih. Lantas dikatakan sini, fadhammahu Abu Bakar ila nafsihi. Maka dikatakan di dalam lanjutannya, waktu anak itu bersedih, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memeluk anak tadi dan mengambil anak lagi menjadi pengganti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah bahagia anak kecil tadi, anak yatim tadi. Hadirin rahimakumullah, hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Lihat akhlak mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau belas kasih bukan dengan ponakannya, bukan dengan anaknya, bukan dengan adiknya, bukan dengan sahabat akrabnya, bukan daripada sahabat akrabnya. Belas kasihnya Rasul sama siapa dikatakan di sini? Sama anak pinggiran, anak pinggir jalan. Yang kumuh, pakaiannya jelek, mukanya kotor, nggak makan, duduk di pinggir jalan.
Diangkat oleh Rasulullah, dibawa ke rumahnya, dibersihkan, dimandikan, dikasih pakaian yang bagus. Disenangkan anak tadi. Diberikan apa yang dia inginkan. Diangkat anak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat betapa belas kasihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sedemikian mungkin? Kenapa kok sampai gitu? Rasulullah belas kasihnya sampai gitu, kenapa? Ya. Ini menunjukkan Rasulullah sangat belas kasih. Nah, Rasulullah di dalam hadis Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi, kelak nanti akan sayang kepada kalian siapa-siapa yang ada di langit. Ya. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai demikian, maka apabila kita tidak mengikuti akhlak tersebut, kita tidak menjadikan diri kita ini manusia yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan kasih sayang, maka meniru siapa kita ini? Kalau kita nggak mau kasih sayang, kita mau ada orang sedih di rumah kita, di samping rumah kita, di pinggir jalan, orang kelaparan, kita nggak ada kasih sayang sama mereka, kita nggak ada perhatian sama mereka, lantas mau mengikuti siapa kita? Rasulullah nggak gitu. Mau mengikuti jalan siapa kita? Rasulullah hatinya penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan rahmah. Tidak hitung-hitung. Ya. Pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana-mana. Tetap di Al-Kisah. Kita akan melanjutkan kisah ini setelah pariwara berikut ini.